Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Fikih Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam. Ini adalah pekan kedua kita melaksanakan perkuliahan dengan daring atau dalam jaringan atau dalam bahasa kita biasanya kita menggunakan perkuliahan online. Insya Allah terakhir perkuliahan ini pada pekan depan Jumat depan kita terakhir, karena rencananya setelah itu insya Allah kita libur setelah Idul Fitri, nanti menunggu informasi berikutnya dengan harapan semoga wabah corona ini atau COVID-19 segera berakhir, sehingga setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, kita bisa bertemu kembali di ruang kelas sebagaimana biasa. Baiklah, pada pertemuan kita pada malam hari ini saya akan melanjutkan materi tentang bagian Ashabul Furud yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Semoga nanti waktunya cukup untuk menyampaikan beberapa Dzawil Furud yang lainnya. Oke, setelah kemarin kita sampaikan tentang bagian untuk anak perempuan, hari ini kita turun atau melanjutkan materinya, yaitu ke bagian untuk anak atau untuk cucu atau cicit perempuan. Di situ dijelaskan bahwasanya cucu cicit perempuan di sini yakni bintul ibn. Maksudnya adalah bintul ibn, cucu atau cicit perempuan itu dari garis anak laki-laki. Jadi turun dari laki-laki ke ya. Maka kemarin sering kali saya ingatkan kembali, kalau kemudian bicara tentang siapa pewarisnya, pewaris di dalam ini adalah, kita ingat, itu anggap saja itu kita. Maka kalau kemudian kita punya anak laki-laki dan anak laki-laki kita itu punya anak perempuan, itu yang kemudian kita maksudkan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, cucu perempuan. Kalau misalnya andaikan saja nama bintul ibn di sini dihilangkan, misalnya nama bintul ibn di sini kan mungkin saja akan bisa kita pahami, maksudnya adalah ya cucu cicit perempuan bisa saja dari anak perempuan dan anak laki-laki. Maka saya tanya, kalau kemudian hari ini kita bicara cucu cicit perempuan dari anak laki-laki, bagian cucu atau cicit perempuan dari anak perempuan gimana? Sudah saya sampaikan, kalau cucu cicit perempuan dan seterusnya dari anak perempuan, nanti larinya bukan ke Dzawil Furud, tapi apa? Sobah Dzawil Arham. Maksud mereka kategori ini adalah masuk Dzawil Arham. Kemarin ada al-ubuwah, ada bunuwah, ada al-ukhuwah, dan seterusnya di masing-masing materi tentang Dzawil Arham itu. Oke, kita lanjutkan materinya. Cucu cicit perempuan itu kalau dalam bahasa Jawa kita itu kan apa? Ada bapak, ada anak, putu, buyut, apalagi itu, ada anteng-anteng, ada kemudian gantungan siwur, dan seterusnya. Saya tidak terlalu hafal. Maka kan satunya itu ada anak, ada bapak, anak, putu, buyut. Ya, buyut itu maksudnya adalah cicit. Kalau putu itu maksudnya adalah cucu dalam bahasa Jawa. Ada 4 bagian untuk anak perempuan ini. Yang pertama, anak perempuan bagiannya sama dengan bagian anak perempuan pada dasarnya, karena
anak cucu perempuan ini ya turunan saja dari bagian untuk anak perempuan ketika anak perempuan tidak ada. Ketika anak perempuan itu tidak ada, maka ini bisa saja bagian ini turun ke cucu perempuan dari anak laki-laki, maka ngikut. Apabila cucu perempuan ini hanya berjumlah 1 orang, dan yang kedua tidak terdapat anak laki-laki atau anak perempuan. Jelas di sini berarti kan? Jika maka hajibnya, penghalangnya untuk cucu perempuan ini adalah anak perempuan itu akan menghalangi bagian cucu perempuan dan tidak terdapat anak laki-laki. Cucu ini bisa mendapatkan 1/2. Kalau kembali ke sini, misalnya ahli waris bagian anak perempuan di sini ada 1/2 bagian jika anak perempuan itu hanya berjumlah 1 orang, tidak bersama dengan anak laki-lakinya. Tapi di sini ada tambahannya, tidak terdapat anak laki-laki pewaris ataupun tidak ada anak perempuan. Karena jika ada anak perempuan, secara otomatis cucu ini tidak mendapatkan bagian 1/2 ini. Paham ya? Oke. Yang kedua, bagian cucu perempuan yang kedua adalah ada 2/3 bagian. Sama sebenarnya dengan ketentuannya yang ada di dalam warisan untuk anak perempuan, yakni fauqas nata ini jika anak perempuan itu berjumlah 2 orang atau lebih. Maka yang kedua berikut dua syarat berikut itu, maksudnya berikut 2 syarat sebelumnya adalah jika tidak ada anak perempuan dan juga tidak ada anak laki-laki. Karena dengan adanya anak laki-laki, adanya anak perempuan itu secara otomatis anak cucu perempuan itu tidak mendapatkan bagian 2/3 itu. Oke, pahami ya. Ketiga, cucu perempuan itu akan mendapatkan 1/6 bagian. Yang pertama, jika bersama dengan 1 orang anak kandung perempuan. Makanya kembali ke sana. Yang kedua, tidak ada anak laki-laki, dan tiga, tidak terdapat ibnul ibn yang sederajat dengannya. Maksudnya begini, anak perempuan nantinya, cucu perempuan itu masih bisa mendapatkan kewarisan 1/6 bagian dengan jumlah berapapun dia. Misalnya cucu perempuannya ada 2, cucu perempuannya ada 3, dia bisa mendapatkan 1/6 bagian jika kemudian dia bersama dengan 1 orang anak kandung perempuan mayit. Maka sebenarnya ilustrasinya kan begini. Ilustrasinya untuk yang bersama dengan 1 orang anak kandung perempuan mayit itu kan begini. Saya coba gambar pakai paint, semoga bisa. Oke. Kan saya biasanya selalu bikinnya begini. Ini pewaris. Oke. Saja tanpa saya tulis ya. Ini pewaris. Oke. Jika dia punya ini anak perempuan. Oke. Oh, ini berarti sudah tidak ada ya. Kita hapus di sini. Jika dia punya anak perempuan. Oh, gini. Ada. Sorry. Contohnya kan begini. Contohnya begini. Ini adalah anak laki-laki. Tapi sekali lagi
Nah, ini meninggal. Misal kalau biasanya saya maksudnya ini kan ini pewaris meninggal tahun 2019 misalnya, P tahun 2019, gampangnya begitu. Yang ini anak laki-laki meninggal, ini meninggal tahun 2018, anak laki-laki 2018 lah. Dari anak laki-laki ini kan muncul ini. Nah, ini kan yang disebut dengan cucu perempuan. Oke. Oke. Maka untuk ketentuan yang seperti ini tadi, misalnya saat anak cucu perempuan bisa mendapatkan 1/6 bagian jika hanya ada satu anak perempuan di sini, maka berapapun jumlahnya ini, berapapun jumlah yang ada di sini, dia berhak atas 1/6 bagian. Jelas tulisannya. Oke. 1/6. Nah, ini dia berhak atas 1/6 bagian 2 atau 3. Asal apa? Dia hanya bersama dengan satu orang anak perempuan. Maka kalau misalnya tadi yang pertama, untuk ketentuan kategori pertama ini tidak ada. Ini tidak ada, merah saja. Ini tidak ada. Jika contohnya, misal contoh yang pertama, cucu perempuan bisa mendapatkan 1/2 bagian, jika dia seorang diri, tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan 1/2. Jika dia lebih dari 2, maka dia mendapatkan bagian 2/3. Dengan ketentuan kan ya tidak ada ini, tidak ada yang ini. Maka ketentuan yang ketiga tadi seperti yang saya contohkan sebelumnya. Ketika satu anak perempuan di sini bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki berapapun jumlahnya, maka nantinya anak perempuan itu akan mendapatkan setengah, cucu perempuan ini berapapun jumlahnya akan mendapatkan 1/6. Maka jika dengan ketentuan seperti ini, jika anak perempuan itu jumlahnya lebih dari 2, misalnya, jika anak perempuan itu jumlahnya lebih dari 2, ini ada ya. Oke, sorry. Jika misalnya anak perempuan itu jumlahnya ada 2, maka si cucu perempuan dan laki-laki semuanya akan terhijab, akan terhalang. Mahjub namanya. Asal pokoknya yang penting anak perempuan cuma 1, berapapun jumlah cucu perempuan itu dia berhak atas 1/6. Jika anak perempuannya lebih dari 1, 2 misalnya, maka ini secara otomatis akan terhalang. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, balik lagi kita ke slide. Oke. Belum. Kita tadi masih masuk di sini. Slide kita di sini ya. Oke. Kita lanjutkan. Anak perempuan, cucu perempuan, dia berhak atas asobah. Kapan kemudian dia berhak atas asobah? Jika cucu perempuan itu, ketentuannya tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Yang kedua, jika terdapat cucu laki-laki atau ibnul ibn yang sederajat dengannya. Di sini disampaikan. Ya.
cucu perempuan itu berhak atau bisa mendapatkan asobah jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, atau kan jika tidak ada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, jika terdapat, atau kemudian yang kedua, jika terdapat cucu laki-laki ibnul ib atau ibnul ibn yang sederajat dengannya, sama-sama cucunya. Maka jika dia bersama dengan cucu laki-laki, memungkinkan dia bisa mendapatkan asobah. Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, terdapat cucu laki-laki atau ibn yang sederajat dengannya. Yang ketiga, terakhir, cucu perempuan itu akan terhalang kalau kemarin anak perempuan itu tidak pernah terhalang oleh siapapun. Maka di dalam teorinya hijab itu kan ada kemudian hijab khirman dan ada hijab nukson. Kalau hijab nukson itu anak perempuan itu dia ada terhijab secara nukson, terkurangi saja, tapi dia tidak pernah terhijab secara khirman, secara keseluruhan. Kalau cucu perempuan itu sangat memungkinkan dia akan terhijab secara khirman dan juga terhijab secara nukson. Dia terhalang jika ada anak laki-laki dan 2 orang atau lebih anak perempuan. Yang sudah saya sampaikan tadi di contoh, jika ada anak laki-laki atau 2 orang atau lebih anak perempuan itu, maka memungkinkan cucu perempuan itu mendapatkan jika ada 2 orang atau jika ada 2 orang anak perempuan, secara otomatis cucu perempuan itu akan terhalang untuk mendapatkan kewarisan itu. Oke, kita ke contoh. Oke, ke contoh. Ini ada contoh. Oke. Kalau contoh di sini, misalnya ada satu cucu perempuan dari anak laki-laki, maksudnya contoh di sini ada ibu, ada bapak, maka bagiannya sebenarnya sama. Biasa ini, kalau ini contoh yang pertama, maka bagiannya cucu perempuan itu 1/2 bagian, bagiannya ibu itu 1/6. Nah, ini bapak belum kita bahas sebenarnya. Bagian bapak belum kita bahas, tapi nanti sebenarnya bagiannya bapak itu maka mestinya hanya di awalnya mungkin ya kita kasih 1/6 terlebih dahulu lah. 1/6 terlebih dahulu. Kenapa kemudian 1/6 terlebih dahulu? Jika kemudian nanti ada sisa, maka sisanya itu untuk bapak. Kita belum bicara tentang aul, kita belum bicara tentang rod di dalam ini. Maka bapak itu kan dia bagiannya ada bagian furud dan juga ada bagian asobah. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, karena kalau kita hitung misalnya, kita hitung ada 1/2, ada 1/6 dan bapak 1/6, maka itu asal masalahnya kan berapa? 6 kan? Asal masalahnya 6, maka cucu perempuan itu mendapatkan 3 bagian, ibu mendapatkan 1 bagian, bapak mendapatkan 1 bagian karena 1/6. Oke, di sini insya Allah sudah ada. Oke. Nah, kenapa kemudian di situ saya tulis 1+1? Karena kalau kita total 3 ditambah 1 ditambah 1, maka jumlahnya itu 5. Awal ini 3 ini 3. Oke, 3 bagiannya kan ini 3 pertama. Oke, ini bagiannya ibu 1, bagiannya bapak. Karena dihitungnya dari mana? Dari ini kan 1/6, ini 1/2. Asal masalahnya yang muncul kan 5. Maka asal masalah muncul 5. Mohon maaf, asal masalahnya kan 6. Karena ada 2, ada 6, ada 6. Maka asal masalahnya yang muncul adalah 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali dengan 1 sama dengan 6. Dan 6 dikali dengan 1 sama dengan 6 juga.
setelah kita totalkan 3, 4, 5, ada 5 bagian. Mestinya kan 6, asal masalahnya 6 kan mestinya habis bagi 6. Maka karena di sini ada bapak yang berstatus sebagai furud dan plus asobah, maka sisanya itu secara otomatis diberikan kepada bapak. Agar kemudian sahamnya tadi yang 6 tetap 63, 4, 5, dan 6. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti kalau belum bisa dipahami bisa dikomunikasikan. Yang ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Oke. Sorry. Oke, ini contoh berikutnya. Ada satu cucu laki-laki, ada satu cucu perempuan, ada ibu dan ayah. Sebenarnya bagiannya mudah saja itu kan. Ada cucu laki-laki, ada satu cucu perempuan, jelas itu bagiannya asobah ya. Asobah ya. Cucu perempuan dapat asobah, sisa ya. Sisa, ibu dapat 1/6, ayah 1/6. Nah, ini kan bedanya. Bedanya bapak ini nanti 1/6 sisa, yang ini tidak ada. Karena sisanya karena ketika berkumpul antara asobah dengan dawil furud, maka dulukan dulu bagian dawil furudnya, setelah itu baru untuk sisanya seperti apa. Karena sebenarnya perhitungannya kan ini dulu, ini 1/6, 1/6, asal masalah ini kan sebenarnya ini salahnya begini. Ini sudah saya tulis 4. Mestinya kalau ada sisa ini kan yang kita dulukan dawil furudnya di sini nih. Yang kita dulukan dawil furud dulu. Oke, di sini ada 1/6. Ada 1/6. 4 ini nanti dulu, anggap saja ini kosong. Anggap saja ini saya kosong dulu. Oke, kosong dulu. Anggap saja kosong ya. Ini anggap saja kosong. Maka yang diselesaikan kan kalau ada bergabung antara dawil furud dengan asobah, yang diselesaikan adalah furudnya dulu. Ada 1/6. Maka asal masalah yang bisa kita pakai adalah 6. Ada 6 dengan 6, maka bagiannya furud masing-masing, ibu mendapatkan 1 saham, 1 bagian, ayah mendapatkan 1 bagian juga. Maka sisanya 6 dikurangi 2, 6 dikurangi 2 maka sama dengan 4. Maka sisanya itu kan, sisa itu 4. Perolehannya untuk cucu laki-laki dan cucu perempuan itu 4 bagian. Karena ini 1 cucu laki-laki, 1 cucu perempuan, maka kemarin kalau contohnya, maka 4 dibagi menjadi berapa? 4 dibagi menjadi 3 bagian. Maka kalau hitungannya 4 dibagi 3, berarti 1,3 sekian ya. Masing-masing 1,3 sekian. Maka untuk cucu perempuan itu mendapatkan 1,3. Cucu perempuan itu mendapatkan 1,3. Untuk anak laki-laki mendapatkan 2,6. Ya, 2,6 sekian lah. Ya, ini 3,3 dan seterusnya. Maka kalau dituliskan di sini, ini tidak bisa nulis ya. Bisa nulis kayak ini. Oke. Maka mestinya cucu laki-laki itu mendapatkan 2,66. Ya, oke. Anak perempuan di sini mendapatkan sini 1,3. 1,33 ya, di total saja 2,66, 1,3 ya kan 4 kurang sekian ya, nanti digenapkan dengan penjumlahan seperti itu. Oke. Lanjut. Contoh ketiga. Masih ada enggak contoh ketiga ini ya? Apa ini? Oke, contoh ketiga. Oke, ini ada contoh ketiga nih. Nah, ini ada 1 anak perempuan. Oke, ada 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Ada 2 cucu perempuan, ada bapak. Maka jelas bagiannya berapa? Anak perempuan di situ bagiannya
1/2. Anak perempuan 1/2 bagian. 2 cucu perempuan di sini mendapatkan 1/6. Kok error lagi ya, bagiannya 1/6. Kelihatan di sana ya. Oke. Nah, ini bagiannya ya kan. Bapak ada sisa lagi, maka ini untuk bapak. Iya, dicontoh banyak ini. Terus kalau mau menyelesaikan monggo. Nah, ini aja kalau mau menyelesaikan yang di sini. Oke. Saya rasa cukup untuk penjelasan sekarang. Mungkin teman-teman bisa ngerjakan yang ini. Ini contoh 2 cucu perempuan. Contoh. Kemudian 2 cucu perempuan. Jika ada 2 cucu perempuan, ada ibu, ada bapak, ada nenek. Ini sebenarnya gampang. Nanti nenek itu kalau di dalam posisi ini, nenek bisa dari ibu, dari bapak, ini pasti terhalang ini. Nanti yang lain apa? Contoh kelima, ini coba ada 2 anak laki-laki, ada 1 cucu perempuan, ada ibu, ada ayah, ada saudari saya seibu. Oke, cukup ya untuk penjelasannya. Silakan kemudian belajar mengerjakan, nanti kita diskusikan lagi di grup WA. Terima kasih dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.